Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku, segenap hatiku ragu akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan
saatnya kan beda berarti ini habis dulu. Ya, namanya lagunya beda. Adanya dulu. Kami berkumpul bersatu. Oke. Yang versi sistem itu berarti ya, sistem ini ya, bukan game lama bukan. Selamat dan bahagialah. Itu lagi. Masih pagi soalnya. Pagi ya, kayaknya mau keluar. Oke ya. Ya. Tuh agak. Saatnya kami berkumpul bersatu. Dari satu suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tanah dan domba. Satu Keren simfoninya Bang Andre itu. Oh, puji Tuhan. Yang jelas bukan Andre Hanusa kan, bukan? Bukan. Salah dong. Itu kayak agak mirip-mirip ya? Enggak? Kenapa? Yang di TV itu. Iya. Yakin dan Persembahan Diana segala dulu kali ya? Oke, boleh. Yang
segala Jalan seperti Jalan segalanya yang Dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan salahkanku. Dialah segalanya bagiku. ujungnya ditambah. Oke, lagu slow. Bagus Om, siap. Ini Bu Guru kan? Oh iya. Kepsek. Bu Guru penutur bahasa Indonesia. Bukan huruf bebek ya? Ketemu sama orang itu Sama, saya sekarang di SMK itu. Gimana? Terhubung? Bukan terhubung kan pas Iya, kita Nuri hadir. Hadir. kan kita udah pernah bawain begitu juga ya biar ya. Aku ada lupa pancingan depannya. Oke. Nuri hadir. Lihat ku rasa gitu ya. Nanti kita mulai. Dengan hadirmu ku rindu memandang wajahmu oh Tuhan di dalam kekudusanmu bawaku dekat dalam
mustahil terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang mengajar bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Jeda aja dikit ya. Mujizat sejati. Terakhirnya ya. Pas endingnya, pas terakhir. Mujizat sejati. Oke, terhubung. Kasihmu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Tadi dia di Ratna pengen langsung yang naik tadi ya? Yang apa? Iya, yang diam di hadiratmu.
langsung ya keduanya yang langsung naik aja. Tapi tadi diam di daratmu ada overtone sih sekali. Ada overtune sekali, terus yang itu juga overtune sekali. Ya lagu Yang Bulan Laut juga. Bulan Laut. Iya betul. Tes. Ayo kita persiapan yuk. Ya Tuhan, kami hamba-Hambamu berlutut di hadapan-Mu Tuhan pagi ini, mempersiapkan hati pikiran kami, mulut kami untuk pelayanan di pagi ini. Lahirkan, kuduskan kami, biar apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempatnya maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Raja segala
hal yang baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu dua-dua ke atas. Tuhan curahkan bagimu segala pengurapan di pagi hari ini. Amin. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, Tuhan memakai engkau jadi alatnya di pagi hari ini. Mengalirkan kuasa pengurapan dari tempat yang maha tinggi, memampukan engkau melakukan apa yang Tuhan tanggung jawabkan bagimu di pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bertugas tanggung jawabmu hari ini. Mulai dari Tuhan UNL, singer Tuhan Yesus, imam musik Tuhan, tambori Tuhan, multimedia Tuhan, soundman, siapapun kami, terlebih hamba yang menyampaikan kepada firman Tuhan, pengurapan Tuhan tercurah atas kami semuanya. Maka jemaat-jemaat Tuhan, rawat semuanya Tuhan Yesus. Setiap orang yang datang ke tempat ini merasakan sesuatu yang dari Tuhan Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau yang memberkati ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kemuliaan-Mu Tuhan nyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang dalam perjalanan menuju tempat ini, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas mereka Tuhan. Terima kasih. Biarlah tempat ini dalam penguasaan Tuhan semuanya, dari lantai 1 sampai lantai 3. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Aku serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, ini kami. Pakailah sesuai kehendak Tuhan. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus, kami berserah, kami berdoa. Haleluya, kita katakan sama-sama. Amin. 1, 2, 3, pikiran terbaik dari Tuhan. 1, 2, 3, pikiran terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Selamat main ini. Sama Bang, nanti ajarku Bang. Apa namanya? Bang Jasa. Nanti yang ajarku berdiam tadi mau intro langsung ngampul dulu langsung atau intro itu atau ambilan dulu gitu ya. Mau janjian. Nanti lagu ajarku berdiam tadi mau sepakat dulu, intro dulu. Mau coba lagi kan? Lu udah dapat apa? Jadi langsung rame ya Bang. Oh ya, langsung rame ya? Iya. Oke. Coba lagi enggak? Coba ya. Masih bisa boleh. Apa sih imamnya? Masih bisa. Nanti Tuhan jam 10. 9 Tapi Ya. Tuh, wah, Hatiku
mana sih Pak? Deket-deket langsung masuk. Jadi Babelan. Oh Babelan ya? Deket tuh. Dia kan di sini Jembatan Gading 2 itu jembatan besi. Oh, Tapi dekat pasar Babelan ya? Enggak ya? oh enggak sih, di dekat MGC. Ini enggak? Mutiara Gading City? Bukan? Dekat situ. Soalnya istri saya ngajar juga di situ ada rumah ngajar bahasa Inggris Ngajar bahasa Inggris. Privat gitu. iya privat rumah di MGC itu Mutiara Gading City Oh, di rumah-rumah situ. Dia datang ke rumah-rumah. iya dalam rumah itu Mediterania Oh, dalam perumahan. cluster saya nganterin terus setiap hari apa ya tapi kalau dari Pabrik Moro ya itu ya ke Mutiara Gading City itu ya perumahan Panji Buwono enggak? Oh, bukan. Jadi Babelan itu bisa nggak sih? Sampai itu dia kan terus sampai ada Grand Duta City dan seterusnya. Hah? Ada Grand Duta City sampai Iya sama-sama. sih kan? Iya, Iya dikasih. sering kalau hujan deras banjir Banjir. aksesnya, tapi perumahannya enggak. Oke. Aksesnya doang. Bisa apa yang enggak serapan yang ada serapan. Minum dulu, Pak. Iya, ini bukan minumnya. Enggak, bukan. Oh, Bukan. Berarti tunggu-tungguan kita nih. Ini minum siapa gitu? ini saling menghargai. Tunggu-tungguan. Saling gak enakan. Sama supir psikotes juga saling dalam.
Ini termasuk pembersih dapur, cara pakainya juga.
Shalom, selamat Shalom. pagi, selamat kita berkumpul dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau beribadah, kita mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Mari kita mempersiapkan setiap hati dan pikiran kita untuk membiarkan Roh Kudus masuk dalam hati kita. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini. Semua bukan karena kuat dan kegagahan kami Tuhan Yesus, tapi semua karena kasih karunia-Mu Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami mau beribadah Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin setiap ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu saja yang bertahta Tuhan. Kami mau tolak kening setiap roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Biarlah kami mau fokus kepadamu Tuhan. Biarlah kami membuka hati dan pikiran kami hanya padamu Tuhan Yesus. Bertahtalah Engkau Tuhan di setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan layakkanlah setiap kami Tuhan untuk masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang bukan lagi seperti kami yang datang seperti biasa-biasa saja Tuhan. Tapi kami mau datang dan pulang dengan dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Deklarasi iman. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu,
yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Amin. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan membacakan pengakuan iman gereja GBI secara bersama-sama. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali dan memberikan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan mengenalkan POV dan pengumuman. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta, tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun.
Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan, seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari. Berikut pengumuman sepekan GBI Hai Kompak. Menara doa SICC setiap Senin pukul 2 siang hingga 4 sore dan jam 8 malam hingga 10 malam dilakukan via Zoom. Menara doa Hai Kompak setiap Rabu pukul setengah 8 malam sampai dengan selesai berdoa di gereja. Menara doa EPT setiap Kamis pukul 5 sore sampai dengan 6 sore dilakukan via Zoom. Doa Fajar setiap Sabtu pukul 6 pagi sampai dengan selesai dilakukan via Zoom. Ibadah raya setiap Minggu pukul 9 pagi disertai dengan ibadah sekolah minggu di lantai 1. Cool, kami mengundang para pelayan dan jemaat Tuhan untuk hadir dalam cool masing-masing wilayah agar kita semua semakin mengenal Tuhan dan firman-Nya. Untuk info selengkapnya dapat menghubungi nomor yang tertera. Penasaran sama kegiatan seru kita lainnya? Makanya join sama kita teman-teman setiap Sabtu pukul 6 sore. See you guys! Selamat ulang tahun Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih yang berulang tahun di bulan ini. Pasal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Jangan lupa share dan ajak orang lain, keluarga, dan teman untuk datang beribadah di mengenal Tuhan Yesus. Juga dapat menghubungi nomor WhatsApp atau referral Instagram. Demikian informasi gereja untuk sepekan ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita memasuki kawan penyembahan. Kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena setiap kita berdiam dalam hadirat-Nya, kita merasakan ketenangan.
sukacita, kita merasakan damai sejahtera. Di hatiku dengan harimu
Tak ada halnya di hidup kami Tuhan tanpa sepengetahuan kami. Tak ada di hidup kami tanpa mujizat-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Saya sapa kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom. Aduh, ini rame banget tapi sepi ya. Shalomnya. Tadi ya sekali lagi ya. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan kita Bu.
nada demi kata lagu ini keluar urapan dan ungkapan hati kita. Haleluya. Masih mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Tiba saat ada sukacita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya persilakan dulu kembali. Kita akan memberikan persembahan pertama. Tapi sebelumnya kita bertundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan Engkau bertahta di setiap penyembahan dan pujian kami Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan, karena kami rasakan begitu dahsyat hadirat-Mu Tuhan pada hari ini. Tiba saatnya kami memberikan dari apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan berkali-kali lipat. Biarlah apa yang kami miliki Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap untuk memberi
diberi dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya, amin. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampu
memberikan kami kekuatan untuk memuji menyembah pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan kami, setiap alunan musik yang kami naikkan di hadapan Tuhan, sungguh itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan boleh keluar dari hati kami yang terdalam untuk boleh menjadi pujian hormat kami bagimu Tuhan Yesus. Dan kami percaya yang kami lakukan pada pagi hari ini semua sudah memberkati setiap kami Tuhan. Dan saatnya kami akan duduk diam di hadirat Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan bagi setiap kami Tuhan, untuk hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, urapi, berkati, kuduskan, layakan